Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Drunken Master 1 tahun 1978. Film ini adalah film yang dimainin Jackie Chan saat muda. Kurasa beberapa orang masih ingat tentang film ini, di mana film ini dijuluki sebagai film pendekar mabuk. Tak terasa sudah 42 tahun berlalu. Ya, ini adalah film yang dimana orang bertarung itu caranya itu mabuk dia. Harus mabuk dulu baru bertarung. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel IC Film. Langsung saja kita mulai. Di sini, film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang dijuluki sebagai Kaki Halilintar yang datang karena diberi tugas untuk membunuh seorang pria. Di mana akhirnya pria itu pun berhasil dikalahkan oleh si Kaki Halilintar. Kaki Halilintar ini sebagai pembunuh bayaran ibaratnya. Scene pun berpindah dari sana, di mana di sini Jackie Chan sedang berlatih bela diri, di mana yang mengajarinya adalah ayahnya sendiri yang bernama Wong Kei-ying, sedangkan Jackie Chan bernama Wong Fei-hung di sini. Sewaktu ayahnya pergi dari sana, asisten ayahnya diminta untuk mengawasi mereka, akan tetapi asisten itu malah mengajarkan kungfu versinya yang lucu ke Jackie Chan dan yang lainnya. Akan tetapi di situ Fei Hung pun menjahilinya dan mereka terpaksa berkelahi dan dimenangkan oleh Fei Hung pastinya karena dia adalah guru abal-abal. Scene pun berpindah di mana Jackie Chan atau si Fei Hung menggoda seorang wanita dan ibu gadis itu pun datang dan memukulnya dikarenakan ia menggoda anaknya. Mereka pun sempat terlibat perkelahian. Akan tetapi Jackie Chan kalah, si Fei Hung kalah. Di situ ia pun pergi dari sana karena tidak sanggup melawan ibu itu. Memang ibu-ibu ini tidak bisa dilawan ya, sulit sekali. Tak lama kemudian, pria ini diperlihatkan membuli orang tua, padahal itu kan dosa. Di situ Fei Hung pun datang dan menolong Pak Tua itu. Sempat terjadi perkelahian singkat di antara dia dan pria itu. Dan akhirnya ia menang. Di situ ia pun langsung pulang ke rumahnya dan ternyata mereka adalah bibi dan sepupunya yang ia goda. Di situ bibinya pun berkata kepada ayahnya apa yang terjadi, siapa yang menggoda sepupunya. Ternyata ayahnya marah besar ketika mengetahui Fei Hung yang melakukan itu semua. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja seorang pria yang ia pukul tadi karena membela orang tua itu datang bersama Guru Li, itu gurunya. Di sini Fei Hung pun dihukum dan ia tidak diakui oleh ayahnya lagi. Akan tetapi, bibinya memberikan saran kepada ayahnya bahwa lebih baik Fei Hung dihukum dengan beberapa jurus dari pihak yang merasa ada masalah dengan dia. Di situ pertarungan pun dimulai. Ya, untuk versi lengkapnya kalian bisa tonton sendiri. Di sini sudah 10 jurus singkatnya dan mereka masih menyerang. Karena ia tidak puas bahwa Jackie Chan belum kalah. Di sini Fei Hung pun masih meladeninya. Dan akhirnya orang itu kalah dan Guru Li dan yang lainnya pun pergi dari sana. Di situ Fei Hung pun dihukum dengan 5 jam posisi kuda-kuda seperti layaknya yang kalian tengok ini. Tak lama kemudian temannya pun datang memberi bantuan kepada Fei Hung untuk menaruh kursi supaya ia tidak capek. Akan tetapi tiba-tiba ayahnya datang dari sana dan melihat kursi itu. Ia pun berkata biar pamanmu saja yang mengajarimu besok. Lalu ayahnya pun menendang kursinya karena ayahnya sudah tidak sanggup lagi mengajari si Fei Hung. Di situ hukumannya pun diganti. Setelah diganti temannya pun masih menolongnya lagi. Memang pertemanan mereka hebat ya. Di situ setelah ia lolos ia pun pergi ke sebuah rumah makan dan makan. Di mana ia memesan makanan yang sangat banyak dan menghabisinya. Kemudian memanfaatkan bapak tua itu untuk membayar semua makanannya. Akan tetapi sewaktu ia ingin pergi, ia dihadang oleh putra pemilik toko. Di mana ternyata bapak itu adalah ayahnya pemilik toko. Dan ia adalah pemilik warung di sini. Di situ karena ia tidak mau bayar, ia pun diserang oleh mereka semua. Untungnya ia berhasil dibantu oleh seorang pak tua. Ya, ini Pak Tuanya. Dan mereka pun dihajar oleh Pak Tua itu, sedangkan ayahnya pemilik toko dihajar oleh si Fei Hung.
Mereka pun kemudian pergi dari sana. Ternyata Pak Tua yang menolong si Fei Hung itu adalah pengemis So atau orang yang diutus ayahnya untuk mendidik si Fei Hung. Di situ Fei Hung pun menjelek-jelekkan pengemis So di depan pengemis So karena ia tidak tahu siapa itu pengemis So. Karena ia telah menghinanya dan pengemis So telah mengatakan bahwa ia adalah pengemis So, Jackie Chan pun lari dari sana karena ketakutan. Akan tetapi, ia berhasil ditangkap oleh pengemis So. Ya, karena pengemis So itu bukan lawan yang mudah. Mereka pun bertarung hingga Fei Hung mau berlatih dengan dia. Singkatnya, ia mau dilatihnya supaya tidak dipukul lagi. Mereka pun pergi latihan. Setelah berlatih, seperti biasa, pasti mereka tidur karena capek. Dan sewaktu tidur, ia pun ingin berencana kabur, akan tetapi gagal dikarenakan kakinya sudah diikat. Meski ia beralasan untuk pipis supaya kakinya dilepaskan, ia juga gagal karena semua rencananya sudah dibaca oleh pengemis So dan tidak bisa keluar dari sana. Keesokan harinya, mereka kembali latihan, dan sewaktu latihan, ia pura-pura tenggelam supaya dapat kabur dari sana. Alhasil, usahanya tidak sia-sia karena ia berhasil kabur dari sana. Setelah kabur dari sana, ia pun berhenti di suatu tempat dan untuk beristirahat sebentar dan mengeringkan bajunya. Tak lama kemudian datanglah si kaki halilintar atau disebut dengan pembunuh bayaran. Karena itu adalah tempatnya. Di situ mereka pun sempat bertarung singkat. Akan tetapi Fei Hung pun kalah dan kaki halilintar itu pun menyuruhnya untuk pergi. Ia pun pergi dan melewati bawa kakinya itu karena disuruh oleh kaki halilintar. Ia terpaksa melakukan hal itu karena ia juga tidak sanggup melawan si kaki halilintar. Di situ kaki halilintar juga menjelek-jelekkan ayahnya Wong Keying. Di sana Jackie Chan pun langsung pergi dari sana dengan penuh amarah dan dendam sambil membayangkan dan mengingat-ingat kembali apa yang dikatakan kaki halilintar untuk dijadikan sebagai motivasi. Ia pun bergegas kembali ke pengemis So dan meminta maaf dengan cara menyajikan anggur, juga mengeringkan jubahnya. Di situ mereka pun kembali berlatih. Singkat ceritanya, mereka pergi jalan-jalan dan kemudian bermain, sejenis gambling, judi. Di sini guru menang terus, si pengemis So. Dan tak lama kemudian pria ini pun memutuskan untuk main bersama mereka karena ia terus menang, jadi dia gak terima. Di situ mereka pun menang lagi. Karena mata guru terlalu lihai dan jeli untuk melihat gerakan tangannya yang terlalu cepat itu. Mungkin orang biasa tidak akan tahu bahwa batu itu sudah tidak ada di tangannya lagi. Akan tetapi ia tidak bisa menipu pengemis So. Mereka pun pergi dari sana setelah mendapatkan uang itu. Akan tetapi pria ini yang dijuluki sebagai kepala besi tidak terima. Ia pun langsung mengejar mereka dan menahan mereka untuk tidak pergi. Di situ mereka pun sempat terlibat pertengkaran singkat. Dan Fei Hung pun berhasil mengalahkan si kepala besi itu dengan palu besi. Setelah dari sana mereka pun pulang kembali dan melanjutkan latihan. Di sini guru pun menyuruh si Fei Hung untuk pergi ke kota dan membeli anggur. Akan tetapi, sesampainya ia di kota, ia malah makan dan mengisi anggur dengan dicampur dengan air biasa, di mana anggurnya hanya 3 sendok dan air biasa itu full. Di sini guru pun kedatangan tamu, yaitu si Raja Tongkat, itu julukannya. Awalnya Raja Tongkat takut karena ia tahu itu adalah pengemis So. Akan tetapi karena tangannya gemetaran, ia pun menyerang pengemis So karena mereka tahu bahwa pengemis So tidak pernah gemetaran tangannya. Akan tetapi yang kita tahu, pengemis So tangannya gemetaran itu dikarenakan ia kekurangan anggur. Tidak bisa kalau tidak diminum. Alhasil ia pun dikalahkan oleh si Raja Tongkat. Akan tetapi tak lama kemudian Fei Hung pun datang dan memberikan anggur itu, di mana itu tidak ada efek sama sekali dikarenakan sudah dicampur dengan air biasa. Mereka pun dikalahkan oleh Raja Tongkat dan berusaha pergi dari sana untuk bersembunyi. Alhasil mereka pun aman dan selamat. Di sini Fei Hung pun berkata, ia tidak mengajarinya dengan baik. Ia berkata kepada pengemis So. Di sini pengemis So pun langsung memberitahunya, kau tahu kenapa ayahmu menyuruhmu untuk belajar denganku dan kenapa ayahmu menyuruhku untuk mengajarimu? Dikarenakan aku punya jurus rahasia,
yaitu jurus 8 Dewa Mabuk. Di situ ia pun diminta untuk mengajarinya. Akan tetapi sebelum itu ia diminta untuk meminum anggur terlebih dahulu terus-menerus. Di mana keesokan harinya ia pun diajari jurus Dewa Mabuk, dimulai dari satu persatu jurus Dewa Mabuk sampai 8 jurus Dewa Mabuk. Maka itu yang dinamakan jurus 8 Dewa Mabuk. Untuk lengkapnya kalian bisa tonton sendiri karena kalau ditayangkan itu panjang kali. Intinya ia hanya belajar sampai 7 jurus Dewa Mabuk. Kenapa gak sampai 8? Karena 8 itu adalah Dewi Ho. Dan itu jurus Dewi Mabuk itu yang versi wanitanya, jadi agak lemah lembut dan gemah gemulai. Jadi ia tidak mau mempelajari jurus Dewi Ho. Di sisi lain, Guru Li datang ke rumah Wong Keiying dan mereka berdebat pasal Li yang ingin cari keuntungan dari bukit warga. Di situ Wong Keiying pun tidak terima karena hal itu. Di sisi lain, diperlihatkan si kaki halilintar yang diberi tugas oleh Guru Li untuk membunuh Wong Keiying. Karena Guru Li merasa ia tidak sanggup melawan Wong Keiying, memang dia lemah. Di sisi lain, Fei Hung pun datang ke suatu tempat dan bertemu dengan si Raja Tongkat. Mereka pun kemudian bertarung dan alhasil ia berhasil mengalahkannya dengan jurus 8 Dewa Mabuk, 7 lebih tepatnya. Dan ia pun pergi dari sana dengan membawa 2 guci anggur yang cukup besar. Sesampainya ia di sana, guru sudah tidak ada di sana dan ia menemukan sepucuk surat di mana surat itu berisi perpisahan antara pengemis So dengan Fei Hung karena sudah 1 tahun berlalu dan guru juga menuliskan agar dia bisa memperdalam ilmunya sendiri. Sin pun berpindah ke ayahnya Fei Hung yang akan pergi ke bukit itu untuk menghadang apa yang mereka ingin lakukan. Akan tetapi semua itu adalah jebakan Guru Li yang ingin menjebaknya untuk bertemu dengan si kaki halilintar. Tak lama kemudian kaki halilintar pun datang dan ya, kaki halilintar pasti mengenal ayahnya Fei Hung karena ia cukup terkenal. Ia pun kalah karena diserang oleh kaki halilintar. Tak lama kemudian Fei Hung pun datang dan menggantikan posisi ayahnya untuk bertarung dengan kaki halilintar. Akan tetapi sebelum bertarung, tiba-tiba pengemis So datang dan ingin menonton pertarungan mereka. Di situ ia pun melawan melawan kaki halilintar dengan meminum anggur. Kemudian melawannya dengan jurus 8 Dewa Mabuk. Inilah backsound yang paling gua suka. Karena film zaman dulu, apalagi film asal Tiongkok atau film Dewa Mabuk itu, backsoundnya seperti ini. Nanti gua tunjukkan sedikit karena gak bisa banyak-banyak ya. Ya, di sini mereka pun bertarung dan sampailah ke Dewa Seruling, ia berhasil dikalahkan. Begitu juga dengan Dewa Kuncian Leher. Meski ia pun mengeluarkan jurus Dewa Chan, ia juga kalah. Sampai di mana kaki halilintar bertanya kepada Fei Hung, "Di mana jurus Dewi Ho-mu?" Karena semua jurus telah ia keluarkan. Kita tahu jurus Dewi Ho tidak ia pelajari sama sekali. Di sini ia pun meminta saran dari Guru So. Di situ Guru So pun langsung berkata, "Gabungkan saja ke-7 jurus Dewa Mabuk dan buatlah jurus Dewi Ho-mu sendiri kalau kamu tidak pernah pelajari jurus Dewi Ho." Di situ ia pun berhasil menggabungkan ke-7 jurus Dewa Mabuk dan membuat versinya sendiri, kemudian melawannya. Alhasil ia pun berhasil mengalahkannya dan juga itu membuatnya bangga dengan dirinya sendiri beserta guru dan ayahnya pun bangga melihat hal itu. Film pun tamat begitu saja. Film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, keren, best pokoknya. Apalagi ini adalah film pendekar mabuk, jadi keren. Apalagi dengan backsoundnya itu mantap kali sih. Oke, sampai di sini saja dulu, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.